Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Bapak-bapak semuanya, siang ini saya membawa kitab Hilyatul Auliya untuk ketiga kalinya. Ini kitab berisikan nasihat-nasihat yang sangat relevan untuk kehidupan beragama kita, wabil khusus di tengah zaman yang seperti sekarang ini. Jadi ini merekam nasihat-nasihat dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan satu nasihat dari seorang tabi'in besar. Sekali lagi, tabi'in itu artinya orang yang datang, orang yang mengikuti sahabat. Tabi' itu artinya orang yang ikut. Jadi generasi setelah sahabat itu namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in besar namanya Hasan Al-Basri, masyhur sekali. Hasan Al-Basri di halaman kitab yang lain ada satu nasihatnya. Ini nasihat bagus sekali, Pak. Mari sama-sama kita merefleksikan nasihat ini untuk bekal kita bersama dalam mengarungi sisa kehidupan kita. Luar biasa. Saya membaca sekaligus merenungkan, dan ternyata nasihat ini, ya itulah para ulama. Orang-orang soleh itu kadang-kadang mampu memberikan nasihat yang ringkas dan padat, tapi maknanya sangat luas sekali. Kita akan baca sama-sama. Haddatsana Abi. Jadi Abu Nuaim, pengarang kitab ini, menerima sanad ini dari ayahnya. Ayahnya dari orang khas orang Islam ini, Pak. Kalau baca hadis itu biasanya disebutkan mata rantai periwayatannya. Hadis ini saya terima dari ayah saya. Ayah saya menerimanya, kata Abu Nuaim, dari Ibrahim ibn Muhammad ibn Al-Hasan. Ibrahim menerima dari Muhammad ibn Al-Wazir. Ibn Al-Wazir menerima dari Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun nerima dari Abu Ubaidah. Qala Al-Hasan. Oh, lihat. Ini kalau boleh saya singgung sedikit, Bapak Ibu sekalian, tidak ada tradisi semacam ini di umat agama manapun kecuali orang Islam doang. Makanya kita beragama ini secara otentik, Pak. Kalau kita bilang qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu ada buktinya. Dengan mata rantai periwayatan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan lain-lain itu punya rantai periwayatan hadis yang mereka sampaikan itu. Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari ini, sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Khas dan kehususan umat Islam, sanad atau isnad yang tidak dimiliki oleh umat agama manapun. Kitab sucinya ada sanadnya, hadis nabinya ada sanadnya. Bahkan nasihat tabi'in dan generasi setelahnya pun ada sanadnya. Jadi ini Hasan Al-Basri ngomong begini, jalur periwayatannya kayak tadi. Apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri? Mari kita simak sama-sama. Subhanallah. Ini agak panjang nasihatnya, tapi saya short beberapa bagian aja. Rahimallahu mra'an arafa thumma sabar. Tuhan merahmati orang yang sadar diri, kemudian dia bersabar. Singkat sekali nasihatnya. Artinya, bapak-bapak sekalian, orang kalau mau hidup baik itu harus bermula dari kesadaran. Gak mungkin orang itu bisa mengubah hidup kalau gak punya kesadaran. Sadar kalau dirinya itu gelap selama ini. Dengan adanya kesadaran itu orang bisa berubah. Gak ada kesadaran gak mungkin berubah. Subhanallah, Pak. Lihat.
Allah akan mencurahkan rahmat, maksudnya melimpahkan kebaikan ya. Kalau Allah mencurahkan rahmat artinya melimpahkan kebaikan kepada orang yang dia itu sadar. Araf itu bisa diartikan tahu, bisa diartikan sadar, melek lah kira-kira begitu ya. Allah merahmati orang yang tahu dan sadar, kemudian dia bersabar. Bersabar atas apa? Atas apa saja. Soalnya orang kalau nggak punya ini, kalau nggak punya titik kesabaran ini, dia biasanya nggak susah mendapatkan kenikmatan hidup. Karena di posisi manapun dia berada, namanya ujian dan kesusahan itu pasti ada aja. Ada orang nggak diuji dengan harta, diuji sama keluarga, keluarganya baik kadang-kadang datang dari mertua, mertuanya baik kadang-kadang dari penyakit, penyakit nggak ada kadang-kadang ujiannya di pekerjaan. Pekerjaan mudah, keluarga juga sakinah. Tiba-tiba anaknya bandel. Anaknya ada yang soleh. Tiba-tiba punya penyakit keras yang susah mendapatkan pengobatan. Seandainya setiap orang menatap dirinya, sadar bahwa yang Allah tetapkan itu baik, orang tuh gak akan berekspektasi menjadi orang lain. Dan banyak orang di luar sana susah mendapatkan kenikmatan hidup, karena dia terlampau berlebihan dalam mengekspektasikan impian hidup. Dia ingin seperti ini, seperti itu, padahal itu gak cocok buat dia. Sungguh orang kalau seandainya sadar diri, oh sadar ya, saya ini sebetulnya sudah diberikan sama Tuhan banyak kelebihan. Kenapa saya tidak menggunakan itu? Coba itu anak-anak muda kalau punya kesadaran semacam itu. Gak akan dia menjadi dua tanda petik, sampah masyarakat. Berawal dari kesadaran. Sadar bahwa dirinya itu diciptakan untuk tujuan tertentu. Sadar bahwa dia hidup tidak seperti binatang. Dia dimuliakan dengan akal, dengan hati nurani, dengan agama. Lihat bagaimana kesadaran itu membuka segala kebaikan dalam hidup kita. Allah merahmati seseorang yang sadar, kemudian dia bersabar. Di antara bapak saya hakul yakin, 1-2 mah ada, yang ujiannya ada di keluarganya. Entah itu istrinya atau anaknya, atau mungkin mertuanya. Biasanya begitu tuh Pak. Karena gak ada yang manis sepenuhnya. Tapi kalau kita bisa menahan sedikit, itu kan orang-orang yang gampang bercerai itu rata-rata begitu Pak. Rata-rata mereka itu bukannya punya masalah hidup. Mereka gak bisa beradaptasi dengan masalah hidup. Saya tidak memandang perceraian itu buruk sepenuhnya, oh tidak. Tapi ada orang-orang sebetulnya masih bisa menahan, tapi dia tidak mau belajar menahan, dia melepas keluarganya, anaknya tidak terdidik, keluarganya hancur, orang tua ikut malu kadang-kadang. Di dunia pekerjaan juga sama, kadang-kadang gak semua pekerjaan enak, bahkan kebanyakan pekerjaan gak enak. Tapi kalau kita gak punya kesabaran, kita gak akan menikmati pekerjaan kita. Ayo, di dunia apa lagi? Banyak sekali. Banyak sekali aspek kehidupan di dunia kita ini memang mengharuskan adanya kesabaran. Kalau orang tidak punya kesabaran itu, ya tidak akan mendapatkan kebaikan. Allah merahmati orang yang sadar kemudian bersabar. Kemudian beliau mengatakan begini, "Tsumma absara fabasur." Dia mengamati, absar itu artinya mengamati. Mengamati dengan mata batin, dengan kasat mata, mengamati fenomena kehidupan. Jadi orang beriman yang ideal itu melihat dunia itu dengan tatapan yang kemudian melahirkan pembelajaran. Ada orang-orang menderita, padahal dia baik. Ada orang-orang yang dia itu hidupnya enak, padahal dia berbuat jahat. Dia amati. Kenapa ada fenomena semacam itu? Memang dunia ini ternyata Tuhan ciptakan bukan untuk tempat pemberian balasan. Memang Allah ingin menjadikan dunia ini tempat manusia mendapatkan ujian. Jadi kita gak buruk sangka kan sama Tuhan. Kok bisa ada orang baik tapi mendapatkan balasan yang kurang enak, sementara orang yang jahat mendapatkan balasan yang baik. Tidak usah heran karena memang dunia ini tempat kita diuji semuanya. Pembalasan itu akan ditegakkan manakala kita sampai di hari kemudian. Lihat bagaimana segala fenomena kehidupan kalau kita tatap dengan rasa baik sangka. Sekarang mungkin kalau kita bicara konteks negara kita, banyak sekali Pak rakyat-rakyat yang merasa pesimis dengan negara ini. Dengan alasan pemerintahnya begini dan begono. Kalau Bapak mungkin punya peranan untuk ke sana. Kalau saya seperti ustadz, seperti guru ini,
Tugas saya adalah mengajar santri, tugas saya adalah memberikan ceramah. Sebisa mungkin saya mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak remaja, begitu kan. Saya tidak punya wewenang untuk mengubah negara ini. Tidak punya otoritas untuk mengubah negara ini. Gimana dong caranya? Memperhatikan dan kita berkontribusi untuk kebaikan negara ini. Ya setiap orang fokus dengan bidangnya masing-masing. Yang tidak punya otoritas, cukup Anda fokus dengan pekerjaan Anda. Yang punya wewenang, cukup Anda perbaiki sesuai dengan kemampuan Anda. Lihat kalau orang tuh sadar diri gitu loh. Saya sadar diri sebagai ustadz. Tidak punya kapasitas dan tidak punya otoritas juga untuk mengubah negara. Tugas saya artinya apa? Kalau saya sadar diri dengan pekerjaan saya, saya fokus mendidik santri saya fokus mendidik anak-anak remaja yang memang menjadi audiens ceramah saya fokus menulis karena itu kegiatan saya, sehingga dengan demikian buahnya bisa dipetik di kemudian hari. Coba kalau saya anak muda punya kesadaran kayak gitu semuanya tuh. Ketimbang kita mengomentari hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh. Atau kita terjebak oleh berita bohong. Banyak kan Pak orang-orang yang hidupnya itu merugi gara-gara nggak bisa manfaatkan waktunya. Gara-gara dia nggak sadar diri. Kalau orang beriman nggak begitu. Dia mengamati, mencerna, melihat. Kemudian dia tersadar. Tugas saya bukan itu. Tugas saya adalah ini. Tidak hidup dengan logika terbalik. Yang seharusnya, kan ada orang yang dia itu punya kewajiban. Yang seharusnya dia tunaikan, dia abaikan. Yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya malah dia perhatikan. Ada orang kayak gitu. Bukan kewajibannya dia ambil, dia respon, dia komentari secara serius, tapi giliran kewajibannya dia abaikan. Punya anak yang harus dididik, punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau ini udah kelar baru kita bicara dan menerawang dunia lain. Kalau orang itu melihat dan sadar dengan kapasitas dirinya, saya kira kebaikan itu akan bermula dari sana. Lihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri memberikan panduan hidup semacam itu. Melihat, mengamati yang kemudian melahirkan pelajaran dan kesadaran. Kenapa itu penting kata Imam Hasan Al-Basri? Fa inna aqwaman. Ada segolongan orang. Dan segolongan ini ada di zaman sekarang. Arafu, mereka tahu dunia ini sementara, mereka tahu mereka itu makhluk yang terbatas, makhluk yang punya banyak kekurangan. Mereka tahu bahwa keburukan di dunia ini bukan sesuatu yang bisa kita nafikan. Mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka sadar bahwa yang namanya ujian itu pasti ada. Mereka sadar, tetapi fantaza'al jaza absarahum. Tapi kegelisahan mencabut pandangan mereka. Maksudnya apa? Jaza itu bisa diartikan kegelisahan, kecemasan, tidak puas dengan ketetapan Tuhan termasuk jaza. Ada orang-orang hidupnya merugi gara-gara dia itu lebih mengedepankan buruk sangka, memelihara rasa cemas, rasa gelisah, tidak puas dengan ketetapan Tuhan. Dia mengandai. Akhirnya apa? Kata beliau, falahum adraku ma talabu walahum roja'u ila ma taraku. Luar biasa ini nasihat. Akhirnya mereka yang kayak gitu tuh, yang gak sadar dengan kapasitas dirinya, tidak sadar dengan tanggung jawabnya, tidak sadar dengan hakikat dunia. Akhirnya apa? Kadang-kadang kalau Allah menetapkan sesuatu yang kemudian pahit, dia juga nggak sadar bahwa itu ada kebaikan. Orang nggak sadar. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan apa yang mereka mau, juga tidak kembali kepada sesuatu yang mereka tinggalkan. Luar biasa Pak. Ini ulama kalau nulis nasihat tuh kayak gini. Perlu disyarah dengan berlembar-lembar. Subhanallah, saya jelasin. Orang yang hidup dan hidupnya dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, tidak puas dengan takdir Tuhan, itu biasanya gagal berhadapan dengan kenyataan. Akhirnya apa? Kita ambil contoh. Ada orang-orang yang boleh jadi berekspektasi dalam hidupnya untuk mendapatkan popularitas yang dia mau. Ada orang-orang yang berekspektasi dalam hidupnya naik jabatan setinggi mungkin. Ada orang-orang yang berekspektasi sebenarnya sebagai sebuah impian tidak aja masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita diperbudak dengan semua impian itu. Ada orang-orang yang mungkin berekspektasi untuk mendapatkan A, B, C, D dan seterusnya. Tidak terjadi apa yang dia mau itu.
Kemudian dia tenggelam dalam kekecewaan, kegelisahan. Akhirnya apa? Sesuatu yang dia cari nggak dia dapat, terus sesuatu yang dia tinggalkan, maksudnya kesempatan gitu, dia tidak kembali ke waktu maksudnya. Waktu yang dia lewatkan, yang habis dengan penuh kegelisahan, kekecewaan itu, juga hilang dari dirinya. Akhirnya dia rugi 2 kali. Beda dengan orang yang betul-betul sadar dan melihat kebaikan di setiap kejadian pahit. Itu orang beriman begitu, Pak. Tidak ada keburukan yang Allah ciptakan kecuali di baliknya pasti ada kemaslahatan. Dan hanya orang beriman yang punya kesadaran itu. Ya, saya, Bapak Ibu sekalian, baru beberapa hari yang lalu, waktu saya di Jerman, saya masuk operasi. Jadi saya mengalami operasi di luar negeri, keluarga tidak ada, istri juga tidak boleh menemani, saya sendiri seorang diri dalam rumah sakit, orang asing semuanya. Itu secara sepintas nggak ada tuh orang yang secara sepintas itu penderitaan kan, nggak ada orang yang mau sakit itu nggak mau. Saya dioperasi mengalami sakit di bagian dalam, selama 3 hari saya sendirian, nggak ada orang. Nangis, oh ya nangis. Tapi karena saya punya iman, saya hakul yakin di balik ketetapan yang terlihat pahit itu, pasti Allah menitipkan kebaikan yang sangat berlimpah. Cuman saya belum sadar waktu itu. Lihat bagaimana iman kalau tertanam secara mantap dalam hati akan membuat kita kokoh dalam keadaan seperti apapun. Subhanallah Pak, 1, 2, 3 hari bercucuran air mata karena kita mengalami rasa sakit yang luar biasa. Setelah keluar dari rumah sakit, saya bersaksi bahwa kebaikan yang Allah berikan di balik kejadian itu jauh lebih berlimpah ketimbang rasa sakit yang saya terima. Sadarnya beberapa hari kemudian. Subhanallah, gara-gara sakit itu, saya kebetulan ada masalah di bagian usus. Kemudian dioperasi itu kan biasanya dibius full. Setelah dibius itu ada efek kan dari obat biusnya itu. Kemudian di bagian belakang itu mohon maaf, kalau misalnya kita mau bangkit itu kayak ada semacam ditusuk gitu. Saya merasakan tuh ternyata buang angin, bahasa gampangnya kentut, yang biasa kita lakukan ya biasa aja, nggak ada feel apa-apa gitu. Setelah itu saya merasa subhanallah itu nikmat yang sangat besar. Karena ternyata ada momen saya ketika keluar angin itu sakitnya minta ampun. Subhanallah. Jadi saya jadi sadar punya kebaikan akhirnya. Saya mendapatkan kebaikan. Saya pulang keluar dari rumah sakit dan saya memandang dunia secara berbeda. Hampir setiap jengkal nikmat yang Allah terima itu saya sadari sebagai sesuatu yang luar biasa. Saya bisa kencing normal itu ternyata alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillahnya itu beneran alhamdulillah karena saya merasakan momen saya susah keluar air itu. Keluar air seni itu. Satu persatu, lihat tuh. Orang kalau punya iman, bayangkan kalau orang tidak beriman. Pasti dia berburuk sangka. Kenapa Tuhan mentakdirkan ini buat saya? Kenapa enggak orang lain saja? Kan ada Pak orang-orang hidupnya kayak begitu. Tidak bisa melihat kebaikan walau di posisi yang paling pahit sekalipun. Tapi orang beriman gak begitu. Lihat. Kalau kita hidup dengan cara pandang seperti ini, saya kira masalah sebesar apapun bisa kita hadapi. Lihat bagaimana Imam Hasan Al-Basri. Dan semua orang mengalami ini sebetulnya. Semua orang punya pengalaman pahitnya masing-masing. Dan semua orang punya potensi untuk menghadapi pengalaman pahit itu. Untuk bertahan, potensi untuk bertahan dalam mengalami pengalaman pahit itu selama dia punya iman dan kesadaran semacam ini. Subhanallah, Imam Hasan Al-Basri. Ada segolongan orang yang kalau dikasih ujian mereka nggak terima. Ketika dikasih musibah mereka protes dan berburuk sangka kepada Tuhannya. Kadang mengandai-ngandai sesuatu yang dia anggap baik padahal itu ternyata buruk juga gitu. Nah, orang-orang kayak gini rugi 2 kali kata Imam Hasan Al-Basri. Karena mereka sesuatu yang mereka inginkan gak bakal didapat. Kalau kita berandai-andai 1000 kali, coba kalau saya gak begini, mungkin saya begini gak bakal bisa mengubah keadaan juga tuh yang kayak begitu. Nah lihat. Sebenarnya kita tahu Pak yang beginian ini. Cuma namanya manusia, mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa. Kira kadang-kadang lupa, perlu diingatkan. Termasuk saya. Iya, sesuatu yang mereka inginkan tidak mereka dapat. Sesuatu yang sudah mereka tinggalkan, maksudnya waktu, gak bisa kembali lagi. Rugilah sudah. Yang benar gimana? Yang benar jadikan sesuatu yang sudah berlalu itu sebagai pelajaran berharga untuk menyongsong masa depan.
untuk melihat kebaikan yang Allah titipkan, dan pasti itu ada. Nah, subhanallah. Walahum raja'u ila ma taraku. Mereka nggak bisa kembali kepada sesuatu yang sudah lampau itu. Kita itu kalau seandainya meratap, merenung, kemudian menyesali apa yang sudah terjadi, nggak bakal bisa balik lagi kok. Nggak bakal bisa balik lagi ke yang lalu. Kemudian yang kita inginkan juga kadang-kadang nggak bisa kita gapai. Ittaqu hadhil ahwa al-mudillah. Hindarilah hawa nafsu semacam ini, yang menyesatkan semacam ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, minallahi allati jima'uha dhalalah, yang apa namanya, jima'uha, yang intinya itu adalah kesesatan, wa mi'adu, menyesatkan, wa mi'aduha annar, yang akhirnya adalah neraka. Boleh jadi Pak, ada orang-orang masuk neraka itu, dia mungkin berbuat baik. Oh, kok bisa Ustaz? Orang berbuat baik masuk neraka? Ya. Orang berbuat baik masuk neraka, tapi dia punya dosa batin yang tidak dia rasa. Maksudnya gimana dosa batin itu? Bapak bisa bayangkan ada orang rajin ibadah, rajin berbuat baik, tapi nggak ada niatan dalam hatinya atau nggak ada ketulusan dalam hatinya untuk menjadikan itu sebagai ibadah kepada Tuhan. Dia berbangga-bangga dengan kebaikannya. Dia membandingkan kebaikannya dengan kebaikan orang lain. Muncullah kesombongan. Kesombongan itu bisa menghapus sedikit demi sedikit kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya apa yang dia lakukan itu menjadi tidak bernilai. Karena adanya dosa batin yang tertanam dalam hatinya itu. Subhanallah, ada bisa jadi orang-orang kayak begitu. Orang-orang masuk neraka karena dia terjebak dalam hawa nafsu semacam itu. Boleh jadi orang berbuat baik, dia sholat, dia beribadah, lazimnya orang soleh, tapi ketika dikasih ujian dia gak mau terima. Dia menyangka yang buruk kepada Tuhannya. Dia gak sadar itu dosa. Ada kan Pak orang-orang kayak gitu? Ada orang-orang yang ketika diuji sama Tuhan langsung mempertanyakan keadilan Tuhan itu sendiri. Bahkan merasa bahwa apa yang dia andaikan lebih baik dari apa yang Tuhan tetapkan. Dia gak sadar itu dosa. Itu dosa boleh jadi kalau ditimbang dengan kebaikannya, nauzubillah summa nauzubillah, itu mengalahkan kebaikannya, kemudian terhapuslah kebaikannya. Nauzubillah. Jadi sebenarnya beragama itu Pak, gak cukup hanya dengan meluruskan ritual, gak cukup hanya dengan memantapkan ibadah fisikal, tapi juga perlu mengoreksi sisi batiniah kita yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi hawa nafsu semacam tadi itu yang gak sadar diri, yang tidak mampu mengamati dan kemudian memetik pelajaran dari setiap kejadian yang semacam itu tuh pada akhirnya neraka, kata Imam Hasan Al-Basri. Lahum mihnah, man asabaha adallathu wa man asabathu qatalathu. Nah, saya potong yang itu. Yang ini bagus nih. Yabna Adam. 10 menit lagi. 10 menit lagi apa benar ya? Lebih boleh. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam. Ini Pak, ini nasihat bagi orang zaman sekarang nih. Dinaka dinak, pegang teguhlah agamamu. 2 kali beliau menyebut, pegang teguhlah agamamu. Fa innahu lahmuka wa damuk, karena agama itu adalah darah dagingmu. Sekarang Pak, kenapa saya penting ini nasihat? Ada orang-orang yang memandang agama itu sebagai hal yang sepele, memandang agama itu sebagai sesuatu yang remeh. Karena dia nggak merasakan manisnya agama. Sesederhana itu sebetulnya. Orang-orang yang memandang agama sebagai sesuatu yang remeh, sepele, mengentengkan kadang-kadang karena nggak tahu mahalnya agama. Biasanya begitu. Manusia itu adalah kata-kata orang Arab, annas wa'ada umajahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia tahu. Kalau dia nggak tahu pentingnya agama, kadang meremehkan agama. Nggak tahu dengan pentingnya sesuatu, kadang-kadang meremehkan sesuatu itu. Kata Imam Hasan Al-Basri, pegang teguh agama karena itu adalah darah dagingmu. Artinya lebih berharga ketimbang fisik kita sendiri. Makanya Pak, Islam itu datang, kalau kita belajar ilmu-ilmu keislaman, kalau Islam ini mau diringkas, mau ngapain ke dunia ini, jawaban para ulama cuma menjaga 5 hal, yang disebut dengan maqasid syariah. Islam itu datang sepanjang sejarahnya dari dulu sampai sekarang, tujuannya menjaga 5 hal. Intinya itu, tujuan dari kehadiran agama Islam ini menjaga 5 hal. 1, menjaga agama. Yang paling nomor pertama itu. Segala perbuatan, kebijakan, apapun tindakan yang merugikan dan menghalang-halangi orang dari mengamalkan agama, itu harus kita perangi.
Kenapa? Ya karena agama itu hal yang paling mahal dalam hidup manusia. Hubungan dia dengan Tuhannya juga mengoreksi hubungan dia dengan sesama makhluknya. Untuk kemaslahatan duniawi, kemaslahatan ukhrawi. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Inti dari agama tuh ini. Orang kalau paham agama, oh intinya begitu. Agama itu sangat penting. Agama melarang perzinahan karena itu bisa merusak keturunan. Potensinya nanti banyak orang-orang terlantar kalau nggak ada pernikahan. Siapa yang bertanggung jawab untuk anaknya si fulan yang nggak jelas ini? Kalau nggak ada pernikahan. Lihat agama semuanya isi maslahat buat manusia. Agama menjaga akal, mengharamkan khamar, mengharamkan narkoba, mengharamkan obat-obatan terlarang karena merusak akal. Menghormati manusia agama itu pada akhirnya. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Ada maling kita lawan, kitanya mati, Pak. Mati syahid itu. Dalam pandangan agama Islam. Karena agama memuliakan harta kita. Lihat, dan kecenderungan manusia cinta sama hartanya. Karena itu agama datang untuk melindungi harta itu. Itulah agama kita ini, agama Islam. Agama itu adalah darah dan dagingmu. Kalau kita udah mati, yang pertama kali ditanya itu justru agama kita. Man rabbuk ma taqulu fi hadzal rajul? Siapa Tuhan kamu? Apa yang kamu katakan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad? Apakah kita menjawab Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku? Orang bisa menjawab itu kalau ada iman dalam hatinya ketika dia hidup di dunia. Gak ada iman, celaka dia. Ketika dia celaka, sengsara. Bisa jadi sebab selama-lamanya kalau dia kufur. Darah daging. Bahkan lebih berharga ketimbang darah daging. Lahmuka wa damuk. Iyaslam laka dinuk, yaslam laka lahmuka wa damuk. Subhanallah. Relate. Kalau agamamu itu selamat, maka darah dagingmu juga selamat. Selamat dalam arti apa, Pak? Satu, selamat dari barang haram. Orang yang agamanya lurus, imannya mantap, mustahil makan makanan haram. Atau mengonsumsi sesuatu yang berasal dari uang haram. Karena imannya akan menahan dia dari melakukan itu. Itu iman kalau beneran jujur, gak mungkin mendorong orang korupsi. Gak mungkin mendorong orang maling, mengambil hak milik orang lain, mustahil. Terus kenapa ada orang sholat jalan tapi korupsi, nyari duit, dengan cara yang haram juga jalan? Jawabannya yaitu tadi, imannya gak mantep. Dia menjadikan agama sebagai ritual doang, tidak sampai merasuk ke dalam perasaan. Kalau iman sudah tertanam, mustahil. Lihat, kata Imam Hasan Al-Basri, saya ngedengar nasihat ini benar juga. Benar juga. Orang kalau agamanya lurus, gak mungkin maling, Pak. Gak mungkin ngambil hak milik orang, gak mungkin menzalimi orang lain. Gak mungkin bikin hoax, gak mungkin bikin provokasi, fitnah dan lain-lain di media sosial, di alam nyata. Apalagi? Kalau mau jasad kita selamat dari sesuatu yang haram, jasad kita selamat dari ancaman api neraka, maka pegang teguhlah agama. Nasihat singkat, tapi benar intilah sebetulnya. Inilah inti menjadi kalau kita mau selamat di alam akhirat nanti. Jaga dan pegang teguh agama, maka daging dan darah kita juga akan terjaga. Subhanallah. Yaslam laka dinuk, yaslam laka lahmuka wa damuk. Kata Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana kalau nggak begitu? Kalau kita nggak bisa menjaga agama, apa yang terjadi? Wa in takunil ukhra fana'udzubillah. Kalau terjadi sebaliknya, kita berlindung kepada Allah. Fa innaha narun la tutfa. Karena itu adalah api yang tidak terpadamkan. Bahasanya puitis ya, api yang tidak terpadamkan. Wa jurhun la yubra. Luka yang tidak bisa diobati. Orang kalau agamanya udah mati, Pak, mata batinnya sudah mati, gak bisa sadar lagi, sudahlah itu. Kabir alaihi arba'an, udah tinggal disolatin aja itu. Allahu a'lam masa depannya kayak gimana. Udah usia 40 tahun gak nyadar-nyadar juga. Ada tuh orang kayak begitu. Orang-orang yang sudah dikasih sama Tuhan usia yang sedemikian panjang, gak mau balik-balik juga. Itu kata beliau, itulah api yang tidak terpadamkan dan luka yang tidak akan pernah bisa diobati. Kalau agama sudah mati, kalau iman sudah tidak ada. Karena pada akhirnya kan kita yang menjadi kunci keselamatan kan iman itu. Kemudian amal soleh. Jadi iman itu landasannya. Iman gak ada ya sudah. Itu luka yang tidak akan terobati. Dalam istilah beliau. Wa adzabun la yanfadu abada. Dan siksaan yang tidak akan pernah habis. Coba orang kalau seandainya sadar. Saya kalau hidup. Semua yang saya mau saya dapat di kehidupan dunia ini. Tapi iman gak ada.
kemudian dia pulang kepada Tuhannya, tidak punya keimanan itu, semuanya terlewatkan secara sia-sia dan dia merugi selama-lamanya. Gak akan ada habisnya itu siksaan. Kan rugi sekali itu. Sesuatu yang kita dapat hanya 60-70 tahun, kemudian kita nikmati selama katakan 80 tahun, tiba-tiba gara-gara iman lepas, kita sengsara selama-lamanya tanpa hitungan waktu sama sekali. Subhanallah. Kalau orang sadar itu, dia harus mempersiapkan bekal itu. Iman harus mantap, amal soleh harus diperbanyak. Itulah orang beragama yang benar. Wa nafasun la tamut, nafas yang tidak akan mati. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka mauqufun baina yaday rabbik, sungguh engkau akan berdiri di hadapan Tuhan. Diberhentikan, diberdirikan di hadapan Tuhan. Dimintai pertanggungjawaban maksudnya, Pak. Wa murtahinun bi'amalik, dan kamu akan terikat dengan amal perbuatanmu. Dulu kamu menzolimi orang, siap-siap mendapatkan kerugian di hari mendatang. Dulu kamu berbuat baik, siap-siap kamu akan mendapatkan balasan yang berlimpah. Dulu kamu bersabar atas ujian Tuhan, siap-siap Tuhan melimpahkan ganjaran yang sedemikian banyak. Manusia itu diikat dengan amalannya. Bahasa beliau begitu. Artinya setiap orang bertanggung jawab sama amal perbuatannya. Tuh. Orang kalau sadar beginian gak mungkin berbuat zalim sama orang. Kalau dia sadar bahwa dia bertanggung jawab dan pertanggungjawaban itu nyata nanti di alam akhirat. Fakhud mimma, ini nasihatnya bagus sekali Pak. Sebelum saya akhiri. Saya jam 1. Fakhud mimma fi yadaik lima baina yadaik. Subhanallah. Subhanallah. Ambillah apa yang ada di hadapanmu untuk masa depan kamu. Singkat sekali kan? Maksudnya apa Pak? Manfaatkan apa yang kita punya. Kita punya apa? Saya nggak punya harta Ustaz, tapi punya ilmu. Ya sudah, amalkan ilmu Anda, itu jadi bekal Anda. Saya ilmu nggak punya Ustaz, sekolah juga dulu nggak serius. Tapi kalau duit punya, ya sudah jangan jadi orang pelit. Belajarlah peduli sama orang, siapa tahu itu menjadi bekal kamu juga. Kira-kira begitu. Oh, saya ilmu nggak punya, harta tidak punya. Terus apa dong? Anda punya fisik kan? Fisik Anda bisa membantu orang lain kan? Ya sudah, gunakan fisik itu. Lihat, nasihat Pak kalau dirinci-rinci Pak, kalau dirinci-rinci bisa panjang lebar. Ambil, manfaatkan apa yang kamu punya untuk masa depan kamu. Itu orang cerdas begitu. Dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir berjumpa dengan Tuhan. Dia harus mempersiapkan bekal dan apapun itu bisa dia gunakan. Sesuatu yang ada di depannya itu bisa dia gunakan untuk memberikan kemanfaatan di hari kemudian. Khud mimma fi yadaik lima baina yadaik. Subhanallah. Indal mauti ya'tikal khobar. Nanti kalau sudah mati akan datang suatu kabar kepadamu. Kabar apa maksudnya? Ya udah itu putusan akhir nanti kita. Ya masuk surga atau neraka. Imam menjadi ahlun naim atau ahlul jahim. Menjadi ahli neraka atau ahli surga yang mendapatkan kenikmatan abadi selama-lamanya. Innaka mas'ul. Kamu nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wala tajidu jawaba. Terus kamu nggak dapat jawaban. Nah, orang-orang yang rugi kayak gitu. Ditanya nggak bisa jawab. Siapa itu? Ya orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengambil hak milik orang lain, orang-orang yang melantarkan keluarganya, tidak mendidik anaknya, tidak memaksimalkan pekerjaannya, tidak amanah dengan jabatannya, macam-macam semuanya. Nggak punya jawaban. Innal abda, nah terakhir ini. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. La yazalu bi khair, senantiasa berada dalam kebaikan. Selama apa? Selama apa? Maka nalahu wa'idun min nafsihi. Seorang hamba itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ada sosok yang menasehati dari dirinya sendiri. Maksudnya selama orang itu bisa menasehati dirinya sendiri. Orang yang sadar diri maksudnya Pak. Ketika dia lalai, dia bisa menasehati dirinya tuh. Tahu ini lalai dan dia harus melakukan sesuatu. Dia harus kembali kepada Tuhannya, bertobat. Kalau dia menzalimi orang lain, dia kembalikan hak milik orang lain. Dia minta maaf, kembali kepada Tuhannya. Orang itu akan berada dalam kebaikan selama dia bisa menasehati dirinya sendiri. Tapi ada orang-orang yang gak begitu. Mata batinnya sudah mati, bisikan batinnya sudah hilang, sehingga kalau dia berbuat dosa, gak ada yang menyadarkan dirinya. Ngedengar nasihat gak mau, ngedengar nasihat diri juga gak ada. Ada orang-orang kayak gitu, celaka secelaka-celakanya orang kayak gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rugi serugi-ruginya kan.
Kan masih mending ada orang, dia nggak mendengar nasihat orang lain, tapi dia bisa mendengar bisikan nuraninya. Ada orang-orang kayak begitu. Kemudian dia mengoreksi kesalahan dirinya itu. Selama orang itu bisa menasehati dirinya, maka orang itu berada dalam kebaikan. Karena segelap apapun hidup orang ini, pada akhirnya akan balik kepada jalan yang benar. Karena ada nasihat dari dirinya. Dia bisa mengkontrol, self control. Wa kanatil muhasabatu min hammihi. Dan muhasabah itu mengevaluasi. Mengevaluasi diri itu bagian dari kesibukannya. Jadi selama orang itu menyibukkan dirinya dengan mengevaluasi dirinya, dia merenung sejenak, melihat amal kebaikannya sedikit, amal keburukannya banyak. Dia mengevaluasi, oh saya harus menambah kebaikan saya. Melihat dia selama ini lalai dengan tanggung jawab dan tugasnya, dia mengevaluasi, kemudian dia bergerak bertanggung jawab. Lihat, selama manusia itu bisa mengevaluasi dirinya, selama dia bisa menasehati dirinya, maka orang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan, dan insya Allah dia akan ditutup hidupnya dengan penutupan yang baik oleh Tuhan. Sekian nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan nasihat ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.